ngapain. Kalau kamu untuk bekerja, ya nanti visanya bisa kerja. Kemudian kalau begitu kamu sudah punya kontrak kerja dan punya visa kerja, kalian kan nanti kan terbang. Terbang kan pakai tiket pesawat ini kan, tiket masa dijelaskan bentuknya kayak gitu kan. Dan nanti dengan modal kontrak kerja dan visa kerja, ketika kamu sudah sampai di negara sana, kamu nanti akan dibuatkan yang namanya izin tinggal. Izin tinggal itu ya semacam KTP sementara. Kalau di Taiwan apa namanya? Apa? Taiwan apa namanya? Oh, ARC. Kalian bisa tinggal. Waduh ayat. Kalau Hongkong apa? Hongkong apa? Ya. Kalau Malaysia? ID. ID. Jadi kayak semacam KTP sementara. Arab Saudi apa namanya? Iqomah. Setiap negara itu ada punya, cuma namanya saja beda-beda. Indonesia apa namanya? KTP sementara. Banter salah. KTP itu kan untuk warga asli Indonesia. Nah kalau untuk orang asing yang masuk Indonesia tinggal atau kerja apa namanya? Hah? Bukan apa? Kitas. Kitas namanya. KITAS. Itu AFC-nya Indonesia. Itu semacam izin tinggal sementara yang diberikan kepada orang asing yang masuk ke negara kita, mau itu untuk dia kerja atau untuk dia bisnis, nanti ada kitas itu, pengganti KTP sementara. Tuh, naik kartu embarkasi ya nanti kalian di bandara akan di pesawat bisa diberikan kalau masih cara manual, atau di bandara tinggal nyeker. Terus dua yang belum, nah, buku tabungan jelas bentuknya lah. Ini fungsinya buat nabung, bukan cuma buat lewat duit ya. Nah, yang dua ini, yang pertama EPMI. Sudah tahu cara ngeceknya belum? Belum. Tadi hari ini ada yang belum bisa pindah? Sudah bisa pindah semua? Sudah. Kenapa? Bahwa PT-nya belum selesai ngurusin BPJS ya? Nah, kebiasaan PT. Kami itu selalu mengingatkan PT itu jangan mepet dengan jadwal PMI-nya OPP untuk ngurus dokumen asuransi. Kenapa? Karena sistemnya BPJS itu nanti bisa nyantol. Nah kalau nyantol, ya menunggunya sampai nanti siang. Masalahnya kalau nyantolnya ternyata lama, kita nggak tahu. Nanti begitu hari ini berganti jam 12 malam, kok datanya itu belum masuk ke kami itu akan teriset otomatis. Teriset itu kamu harus mengikuti PP Pak, harus didaftarkan dulu. Makanya kami itu selalu nyaranin PT itu jangan mepet-mepet kalau ngurus asuransinya PMI. Jadi kalian OPP hari ini, itu punya Selasa. Kalian itu sudah didaftarin OPP dari minggu lalu. Kami selalu nyaranin begitu sudah selesai mendaftarkan PMI-nya OPP, langsung diurus masalah asuransinya. Dan jenenge menusoi kadang ada sing sekadari ada sing ora. Jadi kami udah berkali-kali, masih ada kejadian. Gak apa-apa Pak, biasanya agak siangan nanti Mas. Kembali sini, EPMI. Untuk mereka yang sudah video, harusnya sudah keluar EPMI. Cara ngeceknya, kalian keluarkan HP. Ketik di browsermu yang bisa Chrome atau apa terserah. Ketik EPMI form. EPMI form. Berapa? Tuh, dan browsernya mana? Setiap HP mesti ada browsernya. Nah ini Chrome. Nah, tuh, ini HP siapa? Itu tetangga. Ya, EPMI form. EPMI form. Nah, klik yang website paling atas, BP2MI. Sama aja nanti. Ya, klik yang BP2MI paling atas. Yang cek status ini tak Pak? Ya. Website paling atas yang dari BP2MI diklik. Nah, sudah keluar ya. Kolomnya itu ada dua kolom. Yang pertama, masukkan nomor paspor kalian. Yang kedua, masukkan hasil dari tambah-tambahannya itu. Nah, dan kita Nomor paspor ada kamu foto tak kemarin? Lupa. Foto kemarin. Nggak dikasih tahu Pak. 410 1173. Kamu foto nggak? Iya foto ini. 410. Oh. Iya. Nah, layarnya di landscape. Ini punya aku Pak, yang sudah keluar di landscape, kartunya nggak potong. Itu kan potong lagi. Nah, di landscape. Terus masih sama. Nah, ini saya video. Nah, kalau sudah keluar kayak gini nanti. Gimana Pak? Bisa nggak?
Nomor paspor ya ini. Ini namanya A21. Ini habis apa mau? Pokoknya hasilnya ini akan sudah keluar, kalian layani di konsistensi kegiatan 21 kartu. Ini kalau kayak gini boleh, kalian screenshot juga boleh. Hasil screenshotnya nanti mau kamu print juga boleh. Mau kamu kirim ke keluarga juga boleh. Paspornya ini cek status iklan. Iya. Ini tinggal dimasukin. Kok udah masuk ini? Kok nggak kita full? Coba pakai browser. Nah ini masalahnya. Nah teman-teman, ini ya EPMI kayak gini. Ini adalah salah satu cara yang digunakan oleh petugas imigrasi kita di terminal keberangkatan kalian tadi untuk membedakan mana yang bekerja secara resmi dengan yang tidak. Ketika ada seorang pekerja migran dia tidak bisa menunjukkan, dia nanti akan langsung kena cegahan, tidak akan bisa lanjut pendidikan, tidak akan bisa lanjut masuk pesawat. Sebenarnya petugas imigrasi bisa ngecek sendiri dengan data kalian, tapi kan kadang mereka iseng. Oh mbaknya mau kerja kelompok, mana IPMI formnya lah. Atau ketika kalian ditanya kok nggak ngerti cara ngeceknya, mungkin yang nanya petugas grogi gitu kan, lali caranya gitu kan. Nanti bisa dikira kalian ilegal. Dan kalau tidak bisa menunjukkan ini, biasanya akan ditarik sama itu. Dan tahun ini sudah banyak sekali. Juanda itu sejak tanggal ini dari cek status. Ketikin sini 30 kali 2 60 hasilnya ini 1 tambah 2 3 24 2 23 21 22 23 cek. Nggak harus karena nanti malah petugas imigrasi akan minta kamu ngecek. Ini nomornya saya udah kemarin juga ada yang bilang nggak bisa, ternyata angkanya kembali. Nah angkanya kembali nggak bisa. Atau kadang ada juga yang browsernya yang bermasalah. Kan browsernya bermasalah cuma pakai Chrome aja. Kalau ada yang ini pernah balik di sini. Juga sama 2. Ya, clear ya. Caranya kayak gitu. Nanti di dokumen ini ada nomor paspormu. Nanti jadi ngecek nanti itu nggak masalah. Ini ngerti dulu caranya. Oke? Ya, Pak. Karena lanjut yang kedua. Asuransi. Jadi kartu EPMI dan kartu asuransi itu sekarang tidak ada bentuk fisiknya, semua serba digital. EPMI itu kalau dulu namanya apa? KTKLN. KTKLN terus menjadi EKTKLN terus menjadi EPMI ini. Riwayat perubahan. Terus untuk kartu asuransi BPJS Tenaga ini juga digital. Caranya kalian ngecek ini, kalian silakan cek ke email pribadi yang kamu berikan ke PT. Cek email pribadi yang kamu kasih ke PT. Kamu buka emailnya, kamu cari sudah ada emailnya dari BPJS. Karena kan yang ngurus dan daftar ini kan PT itu. Ya. PT dalam mendaftarkan biasanya dia pakai email pribadinya PMI. Jadi daftar BPJS pakai email pribadi PMI. Karena pakai email pribadi PMI, ketika kartunya sudah jadi, ya dari BPJS akan membalas email itu ke email pribadi tadi. Itu satu. Atau kalau misalkan di email pribadimu kok nggak ada, kemungkinan saat mendaftarkan asuransi ini, PT menggunakan email PT. Ya. Kalau pakai emailnya PT ya berarti dibalasnya kartunya ada di emailnya PT. Mau nggak mau kalian harus minta ke PT ini. Nanti dikirim lewat WhatsApp atau email kalian sudah cukup. Kadang-kadang memang ada PT yang jumlah PM-nya ada banyak banget. Misalkan pas saat dia mendaftarin BPJS jumlah PM-nya ada 30. Nah kalau 30 orang harus pakai email pribadi satu kan mungkin petugas PT ini ya kurang sabar juga gitu kan ya. Namanya orang dia Sampai sama bisa. Tapi kalau kayak itu nanti kartunya BPJS tenaga kerja. Itu balasan dibuka di mana ada nih, ada dari balasan BPJS tenaga kerja. Pembayaran iuran BPJS tenaga kerja berhasil misalnya Pak. Kemudian di scroll bawah nggak ada Pak. Ini kartunya ada kerjaku yang dulu. bisa kamu kirim ke WhatsApp, bisa kamu print juga bisa. Yang penting sudah terima saja. Kalau memang sekarang kita ya. Kalau tidak ada email tidak bisa. Oh iya. Yes ya. Sergap berarti. Kalau kayak gini kan kita bisa melihat mana PT-PT sih beneran mengurus PM ini dengan yang enggak dengan yang seenaknya itu biasa.
Karena kayak gitu, itu nggak semua PT filmnya kasih film itu apa? Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan nggak di sini? Oke, dokumen ada pertanyaan. Oke. Ya, nggak ada pertanyaan ya. Kalau ada yang belum tahu bisa ditanyakan ke PT-mu nanti. Memang pelayanannya PT-nya beda-beda, itu kan jadi suka kaget lah. Dan di wilayah kami itu ada hampir 100 PT. Ada 96 kalau saya terakhir. 96 yang JTKI di wilayah kerja kami. Wilayah kerja kami dari Blitar sampai Lumajang. Dengan jumlah sebanyak itu, kan nggak mungkin pelayanannya sama semua. Pasti kan ada yang pelayanannya api, ada yang muda, ada yang biasa aja, pasti beda. Terus mereka pasti ada spesialisasinya sendiri-sendiri. PT ini spesialis penempatan ke Hongkong, yang ini spesialis minyak job pabrik Taiwan, yang ini spesialis ke negara Malaysia, yang ini spesialis kayak ini MSS nih, MSS yang banyak dulu kan MSS sekarang memberangkatkan ke Turki ya. Ya. Nah, PT mereka punya spesialis sekarang ke Turki yang tidak dimiliki PT lain. Turki kan untuk perhotelan. Iya, perhotelan. Iya. Spa. Spa juga ya. Ya. Itu lah semua PT dimiliki, karena memang sekarang PT itu sejak masa waktu terakhir mereka berlomba-lomba mencari bagian negara di luar negeri. Karena dari negara yang lebih mahal. Makanya bila kami di malam ini biasanya negara itu ada banyak. Ada negara India, Slovakia, pakai Turki. Kemarin yang berangkat jadi perawat ke Arab Saudi, bidan ke Uni Emirat Arab ke Dubai. Bidan itu kan Dubai saja. Mereka anak orang. Terus kemarin awal tahun bulan Februari ada yang ke Meksiko, pakai. Jadi kalau di Malang ini opsi pilihan PT dan pilihan negaranya itu jauh lebih banyak. Karena jumlah PT-nya ada banyak, otomatis mereka kan harus saling bersaing. Untuk bersaing kan tidak kalah. Tidak mereka cuma kalah dalam saingan gitu. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita akan menginjak masalah kontrak kerja. Kontrak kerja itu punya kalian pasti ada isinya kayak gini. Datamu, data pemberi kerja, data kewajibannya apa, jabatannya apa, kemudian kondisinya gimana dan lain-lain. Itu semua ada dalam kontrak kerja. Cuma yang ingin saya tanyakan justru bukan yang ada di situ. Saya tak nyari dokumen sing printingannya atau api. Sehingga kotor. Oke. Ya. Pertanyaan saya sederhana. Kalau ini bisa kalian pelajari sendiri nanti di dalam kertas, nanti kalian berikan jawaban ini. Tapi pertanyaan saya simpel. Bagaimana cara kalian membedakan mana kontrak kerja yang resmi dengan yang tidak? Apa ciri-cirinya kontrak kerja yang sudah sah dengan yang tidak? Karena itu penting. Pentingnya kenapa? Posisi kalian sekarang ini sudah OPP mau berangkat. Tak jamin posisimu sekarang ini semua dokumenmu sudah lengkap, syarat sudah terpenuhi, dokumenmu resmi dan sah semua saat ini. Resmi sah semua, karena kalian pengen bersedia. Tapi beda cerita ketika kalian nanti perpanjang kontrak di negara sana. Banyak PMI kita yang kontrak pertamanya dia disebut prosedural. Begitu perpanjang kontrak kedua statusnya menjadi ilegal. Karena mereka tidak melakukan perpanjang kontrak secara resmi. Perpanjang kontraknya tidak resmi, sehingga statusnya jadi ilegal. Walaupun di kontrak pertama resmi. Nah, untuk menghindari hal itu, makanya kita belajar. Apa sih ciri-cirinya mereka yang perpanjang kontrak secara resmi itu apa? Jangan dulu siapa tahu. Siapa tahu ada yang sudah pernah keluar negeri, apa ciri-cirinya? Tuh, gak pernah tahu kan? Nah itu misalnya banyak soalnya di sana. Apa ciri-cirinya kontrak kerja yang resmi dan sudah sah? Ada kan ciri-ciri apa? Dereng-dereng bisa jadi dari Teto. Tapi bukan itu kalau dari segi dokumen apa? Cara membedakan dengan top, oke apa? Jawabannya lucu tapi benar. Betul satu. Ada tanda tangan dan cap pengesahan dari perwakilan pemerintah Indonesia yang lebih alias KPI kecil. Kok bisa? Kontrak kerja itu lahirnya di negara sana atau di Indonesia? Buatnya di mana? Di sana. Kontrak kertasmu yang kontrak kerja yang asli itu dibuatnya di negara sana. Jadi di sana dibuat, kemudian dari sana dimintakan karena pihak sana mau mengambil orang Indonesia untuk bekerja ke negara mereka, otomatis harus mendapatkan izin dari KPI KJRI, perwakilan pemerintah saya yang di negara sana. Kemudian kontrak kerja dibawalah ke KPI KJRI untuk dicek dan dilakukan pengesahan kalau sudah sesuai. Oh ini sudah sesuai, di cap stempel dan tanda pengesahan itu namanya. Terus dikirimlah ke Indonesia.
dari agensi kirim ke Indonesia yang sudah disahkan tadi, diterima PT itu, PT baru memproses tas selanjutnya, dia terus bisa kerja lah dan lain-lain. Nah makanya minggunya kalau kertas yang di luar negeri. Jadi kertas Hongkong yang biru hijauan, Taiwan yang ada cap merah darahnya itu semua dari negara sana, bukan dibikin di Indonesia, bukan. Clear ya? Nah, karena itu kontrak kerja yang resmi pasti ada pengesahan dari KPI itu satu. Itu sebagai tanda perwakilan pemerintah kita sudah memperbolehkan pihak negara sana untuk mengambil tenaga kerja dari Indonesia. Yang kedua, siapa ini? Yang wajib ada di dalam kontrak kerja. Tanda tangannya siapa? Siapa? Majikan atau pemberi kerja. Betul, wajib ada. Kalau agennya boleh ada, boleh tidak. Soalnya tidak wajib kalau itu. PT juga tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena pengertian kontrak kerja itu kesepakatan tertulis antara pihak pekerja dan pemberi kerja yang mengetahui perwakilan pemerintah. Jadi tadi pengesahan KPI jadi tanda tangan pemberi kerja, satu lagi tanda tangan kalian sebagai pekerja. Tiga inilah yang wajib ada di dalam sebuah kontrak kerja. Tidak boleh bilang salah satunya. Tanda tangan pekerja, tanda tangan pemberi kerja, pengesahan dari KPI saja atau KDI. Ini contohnya. Miliknya Mbak Meme Mulan Ida Ayu siapa? Pantesan dokumennya dulu. Negara tujuan Hongkong. Alamatnya dari mana? Kalau sebutan? Kalipari. Negara tujuan Hongkong. Kalau Hongkong itu ada di halaman terakhir. Pekerja, pemberi kerja, cap dan tanda tangan dari KJRI Hongkong. Ini pasti ada capnya KPI. Cuma letak halamannya saja bisa beda-beda sebenarnya. Hongkong di halaman terakhir. Ini halaman terakhir ini kalau di kertas aslinya. Dokumen aslinya ini halaman terakhir. Taiwan justru di halaman depan, halaman pertama. Halaman nomor pertama dari kontrak kerja. Dia kayak tulisan stiker gitu. Kemudian Malaysia di halaman terakhir. Singapura di halaman depan. Brunei di halaman terakhir, tapi setiap halaman dicap. Sangat seperti ini. Setiap halaman ada capnya. Hungaria, Slovakia, Polandia, Turki itu di halaman tengah. Timur Tengah juga sama di halaman belakang, tapi bukan yang kertas ada tulisannya ini, tapi justru dibaliknya yang kertas putihnya ini. Kalau Timur Tengah, kalau mereka tidak mau, kalau stempel itu, stempelnya kan gede, nggak kecil kayak gini kalau Timur Tengah. Gede dan kalau gede itu kan bisa menutupi tulisan, jadi mereka dibalik. Jadi apapun negaranya masih ada. Tanda tangan orangnya, pejabatnya mesti beda-beda. Tapi kalau cap dan stempelnya ini, logonya selalu sama. Dimanapun negaranya, KPI KJRI logonya selalu sama, burung Garuda. Di bawah kakinya burung Garuda baru ada keterangan sesuai lokasi keberadaan kantornya. Karena ini Mbak Meme Mulan ini ke Hongkong, ini tulisan bawahnya Garuda itu Hongkong, KJRI. Kalau dia Taiwan, tulisan bawahnya biasanya Taiwan. Kalau dia Malaysia itu kebetulan ada 6 kantor KPI KJRI di Malaysia. Jadi bisa Kuala Lumpur, bisa Johor Bahru, bisa Penang, bisa Kuching, tergantung dokumennya dikeluarkan di mana. Tapi apapun negaranya pasti ada capnya dan logonya selalu sama, burung Garuda. Makanya kalau ada yang dapat kontrak kerja kok logonya mana umpret ini langsung wis, ora sampe cek apa-apa logonya kok untuk Garuda langsung wis. Enggak perlu kalian ngecek detail-detail. Logonya misalnya burung darah ini. Terus satu lagi, mereka yang perpanjang kontrak secara resmi akan muncul TPM dan sesuai kontraknya. Ketika dia ngecek, ini akan muncul. Yang sekarang kalian cek tadi, kalian miliki, itu kan EPMI dengan data kontrak kerja sekarang, isiannya ini kan ada data isiannya, ini kan sesuai kontraknya sekarang. Nah kalau kalian nanti perpanjang kontrak, akan muncul ini yang baru, dan isinya datanya ini ya sesuai kontraknya yang baru. Karena kalau kalian perpanjang kontraknya tidak resmi, nggak akan punya ini. Jadi ini hanya akan dikeluarkan hanya di mereka yang perpanjang kontrak 100, atau yang beberapa kali 100. Clear ya? Nah, kayak lihat ini seperti itu. Oke lanjut ya. Itu tadi sudah. Fungsinya apa? Jelas. Fungsinya sebagai pegangan kami jika terjadi permasalahan. Jadi jika ada permasalahan, misalkan masalah antara PMI dengan pekerja, masalahnya misal terkait jam kerja. Kalau ada permasalahan terkait jam kerja, kayak awal-awal beberapa bulan yang lalu kejadian, ada pengaduan ke kami 6-7 orang PMI dari Malaysia yang bekerja di peternakan. Peternakan itu kan formal juga, kayak pabrik Taiwan kayak gitu.
dia mengadu ke kami, salah satu laporannya itu mereka dipekerjakan tidak sesuai ketentuan. Karena mereka setiap hari itu bisa bekerja sampai 12 jam. Menurut kalian melanggar kontrak? Melanggar? Belum tentu. Kenapa? Karena tergantung isi kontrak kerjanya bagaimana. Dan benar ketika itu pengaduan sudah kami terima, tak buka ke kontrak kerjanya. Kan semua dokumen kalian kayak kontrak kerja dan lain-lain itu kan ada di sistem kami. Kami bisa ngambil setiap saat. Punya mbaknya itu bisa, punya ibunya bisa, ada semua di sistem kami. Bisa kami ambil setiap saat, bisa kami baca setiap saat. Saya ambil datanya itu, saya buka kontrak kerjanya. Ternyata tertulis jam kerja reguler normalnya 8 jam kerja. Tapi di bawahnya sekitar 2 atau 3 baris kalimat ada kata-kata gini, harus bersedia bekerja 10 sampai 12 jam setiap hari ketika siklus usaha perusahaan sedang naik. Berarti jadi pelanggaran kontrak. Pengaduan gugur nggak? Gugur. Ingat kontrak kerja sudah ditandatangani belum? Sudah tanda tangan, artinya sudah sepakat dengan komisi. Itu jadi itu aja pegangan dokumen-dokumen seperti ini. Lanjut ya. Tadi ada yang saya sebut itu ada yang formal, ada yang informal. Yang formal siapa di kelas ini? Yang informal. Pabrik, konstruksi, panti jompo, hotel, maskapai, apapun yang berada di bawah sebuah perusahaan atau badan usaha. Mereka yang masuk kategori ini PMI formal, di dalam kontrak kerja dia disebutkan antara PMI dengan siapa? Di kontrak kerja dengan perusahaan. Jadi ditulis di kontrak kerja itu antara PMI dengan perusahaan, bukan nama pemilik, nama mandiri, nama atasannya bukan. Tapi di kontrak kerja antara PMI dengan perusahaan. Bedanya sektor informal, termasuk rumah tangga, perseorangan. Di dalam kontrak kerja disebutkan antara PMI dengan nama orangnya, tempat dia tinggal dan bekerja. Itu ya bedanya. Clear ya? Sekarang saya lanjutkan terkait hak dan kewajiban. Kalau kita bicara hak kewajiban, mesti nomor siji masalah perduitan. Waduh aku ya, kalau mau nyari kerja ya mesti tanya dulu gajinya berapa, kita cari tahu. Gaji pasti bulanan, pusat gaji ya berbeda-beda, ada bukti pembayaran gaji nanti. Sudah dibaca ini? Sudah lanjut? Ya. Ini gaji yang sekarang berlaku. Nah. Oke. Ada nggak yang mendapat gaji di bawah angka ini? Tidak. Tidak ada. Oke. Tanya tak balik. Ada nggak yang mendapat gaji pokok ya? Bukan tidak termasuk bulan. Ada nggak yang mendapat gaji pokok di atas angka ini? Ada. Ada? Oh ya, berapa? 5.100. Ada lagi? Punya? Alhamdulillah negara? Yang lain? Tidak ada. Oke, nggak apa-apa. Jadi memang sangat mungkin. Kenapa? Karena angka yang tertera di sini itu adalah angka standar gaji yang berlaku di negara sana saat ini. Kalau kita bicara angka standar, kalau di bawah ini boleh? Tidak boleh. Karena langgar angka. Begitu kalian mendapat gaji pokok ternyata di bawah angka ini, ya kamu bisa melaporkan tidak sesuai dengan aturan dasar dan juga ketentuan dan juga dengan kontrak kerjanya. Karena itu kontrak kerja kalian pasti ada di angka ini, minimal di angka ini. Nggak boleh ada kontrak kerja yang berada di bawah angka ini, nggak boleh. Misalkan ada yang mau kerja ke rumah tangga di Singapura, ternyata setelah kami cek, coba kontrak kerjanya cuma 500 Singapura gajinya, nggak boleh. Kami tolak. Karena standarnya dari sana 50. Misalkan Hongkong, kok ada yang dapat gaji 4.000, kami tolak. Nggak akan bisa dia lanjut ke PP dulu. Perbaiki dulu kontrak kerjanya. Karena standar Hongkong pada 70. Itu sebagai bentuk perlindungan dari negara agar tidak ada pekerja kita di luar negeri yang mendapatkan gaji di bawah standar yang negara mereka. Ya percuma dia diberangkatkan ke luar negeri kalau sampai sana ternyata gaji di bawah standar, kan kasihan. Nah itu bentuk perlindungannya gitu. Jadi yang sudah berangkat itu pasti gajinya sama di angka ini atau lebih tinggi. Kalau di bawah ini kan nggak boleh. Tapi kalau lebih tinggi boleh. Boleh. Sangat-sangat dianjurkan dan diharapkan. Nah, kalau siapa tahu ada gaji. Ada pertanyaan terkait gaji? Kalau gaji kalian belum naik, apa-apa. Nanti kan ketika kalian mau perpanjang kontrak, boleh negosiasi gaji nggak? Boleh. Negosiasi antara siapa dengan siapa? Majikan. Kerja. PT, agensi,
kami dari pemerintah Indonesia atau pemerintah negara sana boleh ikut dalam negosiasi itu? Tidak. Tidak boleh. Pemerintah sekalipun tidak boleh ikut dalam negosiasi. Apalagi pihak swasta kayak PT dan lain-lain. Karena negosiasi itu sebelum kamu perpanjang kontrak itu betul-betul mutlak urusannya pekerja dan pemberi kerja. Biar lain tidak berurusan. Kamu juga nggak boleh bawa kelas untuk negosiasi. Kamu ikut-ikutan video call, telepon awal, nggak boleh, sama aja. Jadi benar-benar hanya pekerja dan pemberi kerja. Lanjut. Ini hak yang lain. Nah, silakan. Hak yang lain. Izin tinggal, biaya berangkat dan pulang, libur, asuransi. Nanti asuransi ada dari BPJS yang akan masuk setelah ini. Dari BPJS Tenaga Kerja. Dia akan jelasin terkait asuransi BPJS. Akomodasi. Pengurusan jenazah ini jika ada PMI prosedural yang meninggal dunia. Ya, jangan sampai tapi sebelum nggak ngerti ya. Kalau ada misalkan ada ada PMI prosedural yang meninggal dunia, sudah ada pihak-pihak yang akan mengurus dan membiayai biaya pemulangannya. Jadi keluarga yang berduka tidak lagi mengeluarkan uang sama sekali untuk proses pemulangan, selama dia PMI prosedural dan bekerja di bawah kontrak yang resmi. Itu. Yang selama ini sering kita dengar jenazah kok pulangnya lama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, atau tidak ada biaya pemulangan sampai harus donasi atau pakai uang keluarga sendiri. Itu biasanya jenazah dari mereka yang bekerja secara legal. Jadi tidak ada pihak yang mengurusnya. Terus untuk haji umroh ini khusus Timur Tengah ya. Timur Tengah ini ya terutama Arab Saudi. Karena memang diperbolehkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk masalah itu haji. Dia pernah kerja di Arab Saudi ya? Tidak ada, masih. Kalau nanti kalian di masa depan ternyata punya kesempatan kerja di sana, ya silakan ya selama prosedural ya. Kalau memang ada beberapa PT yang bisa membantu, kayak ada berangkat ke Arab Saudi perawat kayak gitu. Nah, itu manfaatkan kesempatan haji itu harus kalian pertahankan kalau sarannya. Walaupun harus pakai uang sendiri, tidak masalah. Yang mau kajian ibadah masa aku bayar majikan, ibadah. Kenapa? Karena kalau di Arab Saudi prosesnya lebih cepat, nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia itu manusianya nggak masuk akal. Masuk akal. Saya tahun ini coba daftar. Jadi bapak itu, saya daftar, KTP saya kan Jogja. Artinya saya ikut embarkasi Jogja. Antrian embarkasi Jogja tahun 2024 tahun berapa? 33 tahun. 33 tahun. Saya bayar haji hari ini, saya baru bisa berangkat kalau menurut hitungan 33 tahun. Karena memang dulunya itu kok sampai membudak itu, karena dulunya itu diizinkan orang daftar haji pakai dana talangan. Jadi pinjam duit dari bank untuk daftar haji. Sehingga orang langsung berlomba-lomba akhirnya membudak. Padahal kalau negara itu nggak boleh, karena